Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhri Rizky Fauzi dengan NPM 203 2404008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari matkul ekonomi dan ekonomika dan ekonomi teknik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai letak usaha kuliner Bararan Ros. Usaha kuliner Bararan Ros hadir sebagai bentuk inovasi dari makanan tradisional khas Sunda, yaitu bandros, yang dikembangkan dengan pendekatan modern tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Dalam konsep gerobak kaki lima modern ini, tampilan higienis dan pelayanan cepat, Bararan Ros berhasil memadukan nilai budaya lokal dengan strategi bisnis kekinian yang mampu menjangkau konsumen lintas usia dan latar belakang. Tujuan utama dari studi kelayakan ini tidak lain adalah untuk menilai seberapa layak usaha Bararan Ros dijalankan dari sisi finansial, operasional, dan pasar, serta sejauh mana usaha ini dapat tumbuh di tengah dinamika ekonomi dan perubahan biaya produksi. Dari hasil analisis pasar, terlihat bahwa permintaan terhadap produk kuliner ini tradisional tetap tinggi. Berdasarkan survei lapangan pun, 87% responden mengenal bandros dan 65% diantaranya tertarik dengan versi modern yang memiliki varian rasa lebih yang manis, yaitu seperti rasa keju, coklat, dan pandan. Hal ini menunjukkan bahwa Bararan Ros memiliki potensi besar yang kuat dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Keunggulan lainnya terletak pada branding yang bersih dan menarik, serta strategi pemasaran digital yang efektif melalui media sosial seperti platform pemesanan daring, yaitu seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dan semacamnya. Secara finansial, hasil studi menunjukkan bahwa usaha ini sangat menjanjikan. Nilai NPV, yaitu yang disebut Net Present Value, sebesar Rp358.074 menunjukkan hasil positif. Dan IRR-nya, yaitu Internal Rate of Return, sebesar 21,18%, yang dimana lebih tinggi dari tingkat diskontonya 20%, menandakan potensi ini keuntungan di atas rata-rata. Yaitu sementara payback period atau kembalinya modal dalam menjalankan usaha ini selama 2,25 tahun membuktikan bahwa modal dapat kembali dalam waktu relatif yang singkat. Artinya secara keuangan, usaha ini layak dan efisien dengan tingkat risiko yang masih dalam batas wajar. Namun, ketika dilakukan simulasi pada tahun keempat dengan asumsi kenaikan harga bahan baku 20%, biaya operasional naik 10%, dan pendapatan dalam pemasaran pun turun 20%. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan margin keuntungan, usaha tetap menghasilkan NPV positif yang dimana sebesar Rp6.204.474 dan IRR-nya sekitar 19,5%. Artinya, Bararan Ros tetap layak dijalankan bahkan dalam kondisi ekonomi yang menantang, karena masih mampu memberikan keuntungan bersih dan menjaga arus kas positif. Hal ini menunjukkan daya tahan finansial serta kemampuan adaptasi usaha terhadap perubahan biaya dan pasar. Dan dari aspek operasional, Bararan Ros dijalankan dengan sistem yang efisien dan peralatan yang sederhana namun efektif. Proses produksi mudah dikontrol, bahan baku mudah didapat, dan tenaga kerja yang digunakan pun relatif sedikit sehingga biaya tetap dapat ditekan. Ini memperkuat posisi usaha sebagai UMKM yang tangguh, efisien, dan memiliki kontrol penuh terhadap kualitas produk. Sementara dari aspek resiko, tim manajemen telah mengidentifikasi beberapa potensi kendala seperti kenaikan harga bahan baku, cuaca yang mempengaruhi penjualan, dan meningkatnya persaingan pasar. Untuk mengatasi hal ini, telah dirancang beberapa strategi mitigasi, yang diantaranya beberapa poin, yaitu yang pertama, menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok bahan baku. Yang kedua, meningkat efisiensi energi dan jam operasional. Yang ketiga, yaitu meningkatkan promosi digital serta memperluas cabang ke area wisata dan kampus lainnya. Yang terakhir, melakukan diversifikasi produk agar tetap kompetitif di pasar. Berdasarkan seluruh analisis yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa usaha Bararan Ros layak untuk dikembangkan dan memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Bararan Ros bukan hanya sekadar usaha kuliner,
tetapi juga sebuah gerakan pelestarian budaya kuliner lokal yang dikemas secara modern, berpotensi besar untuk menarik investor dan peduli pada pengembangan ekonomi kreatif dan keberlanjutan UMKM lokal. Dengan manajemen keuangan yang baik, strategi pemasaran digital yang agresif, serta fokus pada kualitas dan inovasi, Bararandos memiliki peluang untuk tumbuh menjadi brand kuliner khas daerah yang mendunia. Oleh karena itu, bagi calon investor, investasi pada perusahaan Bararandos merupakan kesempatan untuk berkontribusi dalam usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga dapat berdampak untuk sosial dan budaya yang positif bagi masyarakat Indonesia. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.